Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Saudaraku seiman, arsyadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ada seorang anak perempuan. Ibunya telah meninggal saat ia masih kecil. Ia memiliki ayah yang merupakan seorang pengusaha kaya. Ayahnya sangat mencintainya, sampai-sampai ia memutuskan untuk tidak menikah lagi demi agar bisa fokus dengan anaknya. Ayahnya sering memberikan hadiah kepada anak ini, terutama setiap kali anaknya berhasil mencapai sesuatu. Terakhir kali, ayahnya membelikan sepeda motor saat anaknya lulus SMA. Dan kini, anak itu telah kuliah dan hampir selesai. Di penghujung kuliahnya, anak ini berharap ayahnya akan membelikannya mobil saat lulus nanti. Keinginan yang masuk akal mengingat hadiah terakhir yang diberikan ayahnya adalah sepeda motor. Dan akhirnya tibalah saat wisuda. Seperti yang sudah-sudah, ayahnya datang memberi selamat dan memberikan hadiah. Ayahnya datang dengan membawa sebuah kotak. Diberikanlah kotak itu kepada anaknya. Sang anak pun membuka, dan betapa kagetnya ketika ia mengetahui bahwa ayahnya memberikan hadiah hanya berupa sebuah jaket. Anak itu pun marah. Ia pun melempar jaket itu beserta kotaknya. Ia menangis dan pergi meninggalkan ayahnya. Ayahnya pun bingung. Ada apa dengan anak ini? Ada apa dengan anaknya? Mengapa ia tiba-tiba marah? Dengan penuh kesabaran, sang ayah mengambil kembali jaket dan kotak tadi. Dan akhirnya, karena begitu kecewa anak tersebut kepada ayahnya, ia pergi dan tidak pulang ke rumah. Ia merasa malu dengan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa malu dengan teman-temannya. Ia pergi dan tak pernah kembali. Di sisi lain, ayahnya pun tidak berusaha mencarinya, karena ayahnya takut anaknya masih marah kepadanya. Anaknya pun sebenarnya kadang menyesal dan ingin pulang. Tapi ia terlanjur takut jika ayahnya marah dan belum memaafkannya. Bertahun-tahun lamanya anak itu tidak pulang, bahkan sampai ia menikah dan memiliki anak. Hingga pada suatu hari, datang seseorang mengetuk pintu rumahnya. Ternyata dia adalah orang kepercayaan ayahnya yang datang mengabarkan bahwa ayahnya telah meninggal dan ayahnya menyerahkan semua hartanya kepada anaknya. Sebagai seorang anak, maka ia pun sedih dan menangis. Akhirnya, ia pulang ke rumah yang telah lama ia tinggalkan. Bersama anaknya, ia menyusuri tiap sudut ruangan, mengingat kembali kebersamaannya dengan ayahnya dulu. Ruangan demi ruangan ia susuri, hingga sampailah ia di garasi mobil. Ia melihat ada sebuah mobil yang masih bagus, hanya saja berdebu karena tidak pernah dipakai. Dengan sedikit penasaran, dibukanya pintu mobil itu, dan apa yang ia lihat, apa yang ia temukan, ternyata dia mendapati sebuah kotak hadiah dari ayahnya dulu. Dibukanya kotak itu, jaketnya masih ada di situ. Dan ternyata apa yang dia temukan sangat memilukan. Di dalam jaket tersebut ternyata ada kunci mobil, lengkap dengan surat-suratnya. Semuanya sudah atas nama dirinya. Jadilah ia tahu yang sebenarnya. Dan anak perempuan itu kini hanya bisa terduduk lemas
dan menyesal. Hadirin sekalian, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, hal-hal seperti ini mungkin pernah atau bahkan sering kita alami. Ada yang sifatnya kecil, ada yang sifatnya besar. Hanya saja kadang kita tidak sabar ketika melihat suatu kejadian yang tidak kita sukai. Padahal di balik itu seringkali ada kebaikan untuk kita. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 216. Saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita berusaha untuk menahan diri kita. Bersabarlah dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai. Karena kejadian yang tidak kita sukai bisa jadi adalah jawaban Allah atas doa-doa kita selama ini. Seperti halnya dengan saat ini, virus corona yang tengah melanda negeri ini. Secara kasat mata, virus ini adalah hal yang tidak kita senangi, hal yang tidak kita inginkan. Namun di balik itu, mungkin ada jawaban atas doa kita. Di antara kita, mungkin ada yang pernah mengadu kepada Allah tentang kesibukan kerjaan kita yang luar biasa, sehingga kita sulit sekali untuk bisa meluangkan waktu bersama keluarga. Pun sama, keluarga kita yang di rumah mungkin pernah berdoa mengadu kepada Allah agar menjadikan kita paham, kita mengerti betapa mengurus rumah dan anak-anak ternyata tidak kalah melelahkan. Di antara kita mungkin pernah mengeluh berdoa kepada Allah tentang uang bensin yang harus kita keluarkan tiap bulannya. Dan kini, sekarang dengan adanya virus ini, kita jadi lebih hemat bensin karena kita tidak keluar dari rumah kita. Dan masih banyak hal-hal lainnya, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, yang jika kita mau berpikir sejenak, insya Allah kita akan mendapatkan, kita akan menemukan jawaban di balik itu semua. Hadirin sekalian, kita hanya perlu sedikit bersabar. Sekali lagi bersabarlah, karena kesabaran tidak akan membawa kita kecuali kepada kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.